Bayangkan pagi itu Anda membuka aplikasi perbankan, melihat saldo yang menipis, dan sekaligus mendengar berita tentang penurunan tajam pada indeks saham utama, inflasi yang masih menempel tinggi, serta tingkat pengangguran yang mulai menguat. Perasaan cemas itu bukan sekadar insting, melainkan sinyal bahwa ekonomi sedang bergerak menuju fase yang lebih berat. Jika resesi memang akan datang besok, pertanyaan yang paling mendesak bukan lagi, apakah saya akan kehilangan pekerjaan, melainkan, dari mana uang saya harus diselamatkan? Video ini akan menelusuri alur berpikir yang diperlukan, menilai pilihan aset yang paling aman, dan memberikan langkah-langkah konkret agar Anda dapat melindungi daya beli serta kestabilan keuangan pribadi di tengah ketidakpastian. Kita mulai dengan meninjau indikator-indikator ekonomi yang saat ini menandakan potensi resesi. Produk domestik bruto beberapa kuartal terakhir menunjukkan pertumbuhan yang melambat, bahkan ada negara-negara maju yang mencatat kontraksi. Tingkat pengangguran yang dulu berada di level terendah dalam satu dekade kini mulai naik, menandakan tekanan pada pasar tenaga kerja. Salah satu sinyal klasik yang sering diabaikan adalah kurva imbal hasil terbalik, di mana suku bunga obligasi jangka pendek melebihi jangka panjang. Pola ini secara historis menjadi prediktor resesi dalam banyak kasus. Di samping itu, indeks kepercayaan konsumen menurun tajam, mencerminkan keengganan rumah tangga untuk berbelanja besar. Inflasi yang masih berada di atas target bank sentral menambah beban biaya hidup, sementara kebijakan moneter yang ketat meningkatkan biaya pinjaman. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan di mana pertumbuhan ekonomi berisiko melambat, dan pada akhirnya dapat memicu penurunan tajam pada pasar keuangan. Ketika ekonomi beralih ke fase kontraksi, nilai uang di kantong Anda dapat tergerus oleh dua hal utama, penurunan pendapatan dan inflasi yang tetap tinggi. Pada saat yang sama, pasar aset berisiko seperti saham pertumbuhan atau properti dapat mengalami penurunan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, fondasi pertama yang harus dibangun adalah perlindungan likuiditas. Likuiditas di sini berarti kemampuan Anda untuk mengakses uang tunai atau setara tunai dengan cepat tanpa harus menjual aset pada harga yang tertekan. Tanpa likuiditas yang memadai, Anda berisiko terpaksa menjual investasi pada momen yang tidak menguntungkan, atau bahkan harus mengambil pinjaman dengan bunga tinggi. Salah satu prinsip dasar dalam perencanaan keuangan pribadi adalah memiliki cadangan dana darurat yang cukup untuk menutupi pengeluaran hidup selama 3-6 bulan. Cadangan ini bukan sekadar tabungan biasa, melainkan uang yang dapat diakses dalam hitungan menit, misalnya melalui rekening tabungan dengan akses digital atau deposito yang dapat dicairkan tanpa penalti. Mengapa 3-6 bulan? Karena periode resesi dapat memperpanjang masa pengangguran, menurunkan pendapatan tambahan, atau menimbulkan biaya tak terduga seperti perawatan kesehatan. Dengan memiliki dana yang cukup, Anda memberi diri ruang bernapas untuk menunggu peluang kerja baru atau menyesuaikan pengeluaran tanpa harus mengorbankan aset jangka panjang. Setelah memastikan likuiditas dasar, langkah selanjutnya adalah meninjau alokasi aset yang berada di luar dana darurat. Disinilah perbandingan antara aset-aset berisiko rendah menjadi penting. Pilihan utama yang biasanya dipertimbangkan meliputi rekening tabungan berbunga tinggi, emas, obligasi pemerintah, dan saham defensif. Rekening tabungan berbunga tinggi menawarkan kemudahan akses serta tingkat pengembalian yang lebih baik dibanding tabungan konvensional, meskipun biasanya masih berada di bawah inflasi. Emas, sebagai aset real, memiliki sejarah melindungi nilai ketika mata uang melemah atau inflasi meningkat, namun volatilitas harga emas dapat membuat nilai tukar jangka pendek tidak stabil. Obligasi pemerintah, khususnya yang berjangka pendek hingga menengah, memberikan kepastian pembayaran pokok dan bunga, serta relatif aman dari fluktuasi pasar, namun imbal hasilnya biasanya rendah terutama ketika suku bunga sudah berada di level tinggi. Saham defensif, seperti perusahaan utilitas, konsumen pokok, atau layanan kesehatan, cenderung memiliki aliran kas yang stabil dan permintaan yang tidak terlalu sensitif terhadap siklus ekonomi, sehingga mereka dapat memberikan dividen yang konsisten dan penurunan nilai yang lebih ringan dibanding saham siklus. Masing-masing aset ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Rekening tabungan berbunga tinggi memberikan fleksibilitas, tetapi bila inflasi tetap tinggi, daya beli uang Anda tetap tergerus. Emas melindungi nilai real, namun tidak menghasilkan pendapatan rutin, sehingga jika Anda mengandalkannya sebagai sumber likuiditas, Anda harus siap menunggu harga naik kembali. Obligasi pemerintah memberikan kepastian pembayaran, tetapi bila suku bunga naik, harga obligasi yang sudah ada dapat turun, meskipun Anda dapat menahan hingga jatuh tempo untuk menghindari kerugian pasar. Saham defensif menawarkan potensi pertumbuhan dan dividen, namun tetap terpapar pada risiko pasar dan dapat mengalami penurunan nilai bila sentimen investor berubah drastis. Oleh karena itu, strategi yang paling bijak adalah menggabungkan beberapa aset tersebut untuk menciptakan portofolio yang seimbang antara likuiditas,
perlindungan nilai, dan potensi pendapatan. Bagaimana cara mengimplementasikan alokasi tersebut dalam praktik sehari-hari? Pertama, lakukan audit keuangan pribadi. Catat semua sumber pendapatan, pengeluaran rutin, serta aset yang saat ini dimiliki, termasuk saldo rekening tabungan, investasi saham, reksadana, atau kepemilikan emas. Dari data tersebut, hitung total kebutuhan hidup bulanan dan tentukan berapa banyak dana yang diperlukan untuk menutupi 3-6 bulan ke depan. Jika saldo dana darurat Anda masih kurang, fokuskan langkah pertama pada penambahan dana tersebut. Anda dapat mengalokasikan sebagian pendapatan bulanan secara otomatis ke rekening tabungan berbunga tinggi, menggunakan fitur transfer otomatis yang disediakan oleh bank. Dengan cara ini, proses menabung menjadi kebiasaan yang tidak memerlukan keputusan harian. Setelah dana darurat tercapai, alihkan sebagian dana yang masih likuid ke aset-aset berisiko rendah. Misalnya, alokasikan sebagian ke dalam deposito berjangka pendek yang memberikan suku bunga lebih tinggi daripada tabungan, namun tetap memungkinkan pencairan lebih cepat bila diperlukan. Selanjutnya, pertimbangkan untuk membeli emas fisik dalam bentuk koin atau batangan dengan ukuran yang dapat dijual kembali dengan mudah, atau gunakan platform digital yang menyediakan kepemilikan emas dalam bentuk sertifikat yang dapat dicairkan secara online. Untuk obligasi pemerintah, Anda dapat membuka rekening di platform perdagangan obligasi dan memilih obligasi dengan jatuh tempo 1-3 tahun, sehingga Anda memiliki kombinasi antara kepastian pendapatan dan fleksibilitas. Terakhir, pilih saham defensif yang telah terbukti memiliki fundamental kuat, seperti perusahaan listrik, air, atau produk konsumen sehari-hari, dan alokasikan sebagian kecil portofolio ke dalamnya, terutama bila Anda menginginkan aliran dividen yang dapat menambah likuiditas. Selama proses alokasi, penting untuk menjaga diversifikasi tidak hanya antar kelas aset, tetapi juga di dalam masing-masing kelas. Dalam hal tabungan berbunga tinggi, pilih bank yang memiliki reputasi baik dan asuransi simpanan. Dalam hal emas, sebaiknya beli dari lembaga yang terdaftar resmi dan memiliki sertifikasi, sehingga Anda menghindari risiko penipuan. Pada obligasi, pilih variasi tenor dan tingkat kupon yang berbeda, sehingga Anda tidak terpapar pada satu titik jatuh tempo saja. Pada saham defensif, sebar investasi ke beberapa sektor yang tidak saling bersaing, misalnya listrik, telekomunikasi, dan layanan kesehatan, sehingga penurunan di satu sektor tidak langsung menggerus seluruh nilai investasi Anda. Langkah selanjutnya adalah mengatur mekanisme otomatisasi untuk memastikan alokasi tetap konsisten. Di banyak bank, Anda dapat menjadwalkan transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan berbunga tinggi pada hari pertama setiap bulan. Begitu pula, Anda dapat mengatur pembelian emas secara periodik melalui layanan digital, sehingga Anda memperoleh rata-rata harga, dollar cost averaging, tanpa harus memantau pasar setiap hari. Untuk obligasi, Anda dapat menyiapkan instruksi pembelian otomatis pada saat penawaran obligasi baru diumumkan, atau menggunakan layanan penasihat robo-advisor yang menyesuaikan alokasi sesuai profil risiko Anda. Pada saham defensif, Anda dapat mengatur pembelian reguler pada hari tertentu, sehingga menambah posisi secara bertahap dan mengurangi dampak volatilitas jangka pendek. Sementara semua langkah di atas tampak logis, terdapat beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan orang ketika mencoba melindungi uangnya di tengah ancaman resesi. Salah satunya adalah menempatkan seluruh dana darurat ke dalam satu instrumen saja, misalnya hanya di rekening tabungan berbunga tinggi, tanpa memperhitungkan risiko bank atau kebijakan perubahan suku bunga yang dapat menurunkan imbal hasil secara tiba-tiba. Kesalahan lain adalah mengabaikan inflasi dalam perencanaan dana darurat. Jika inflasi tetap tinggi, nilai real dana darurat akan menurun, sehingga Anda sebaiknya mempertimbangkan instrumen yang memberikan imbal hasil sedikit di atas inflasi, meski dengan sedikit risiko tambahan. Terkadang, orang juga terlalu cepat menjual saham defensif pada saat pasar turun, padahal saham defensif biasanya pulih lebih cepat daripada saham siklus. Penjualan panik dapat mengunci kerugian dan mengurangi potensi pendapatan dividen di masa depan. Terakhir, ada kecenderungan untuk menambah investasi pada aset yang tidak familiar, seperti obligasi korporasi berisiko tinggi atau reksadana yang mengklaim high return, padahal dalam kondisi resesi risiko gagal bayar meningkat tajam. Jika Anda menemukan diri Anda berada di salah satu situasi tersebut, ada cara untuk memperbaikinya. Misalnya, bila dana darurat Anda terpusat di satu rekening, sebaiknya bagi menjadi dua bagian. Satu tetap di rekening tabungan berbunga tinggi untuk akses cepat, dan satu lagi di deposito berjangka pendek yang memberikan suku bunga lebih tinggi namun tetap dapat dicairkan dengan penalti minimal. Bila inflasi menggerogoti nilai real, pertimbangkan menambah alokasi ke emas atau obligasi indeks inflasi, yang secara otomatis menyesuaikan nilai pokok dengan tingkat inflasi. Bila Anda telah menjual saham defensif secara panik, evaluasi kembali tujuan jangka panjang Anda.
Jika saham tersebut masih memiliki fundamental yang kuat, pertimbangkan untuk membeli kembali pada harga yang lebih rendah, sehingga Anda dapat memanfaatkan penurunan harga sebagai peluang. Dan bila Anda tergoda pada produk investasi yang tidak familiar, luangkan waktu untuk melakukan riset mendalam atau konsultasikan dengan penasihat keuangan yang berlisensi, sebelum mengalokasikan dana signifikan. Setelah melakukan alokasi, penting untuk mengukur apakah strategi yang Anda jalankan memberikan hasil yang diharapkan. Salah satu cara sederhana adalah dengan memantau rasio likuiditas, yaitu perbandingan antara total aset likuid, tabungan, deposito, emas yang mudah dijual, obligasi jangka pendek, dengan total pengeluaran bulanan. Rasio ini idealnya berada di atas 3, menandakan Anda memiliki cukup likuiditas untuk menutupi 3 bulan pengeluaran. Selain itu, perhatikan pertumbuhan nilai real dana darurat. Jika nilai tersebut tetap atau meningkat setelah disesuaikan dengan inflasi, berarti strategi Anda berhasil melindungi daya beli. Untuk aset-aset berisiko rendah, bandingkan imbal hasil bersih, setelah pajak dan biaya, dengan tingkat inflasi dan suku bunga acuan. Jika imbal hasil melebihi inflasi, Anda berhasil menjaga nilai aset. Pada saham defensif, perhatikan dividen yang diterima serta perubahan harga saham. Meskipun harga dapat berfluktuasi, aliran dividen yang stabil dapat menambah likuiditas bulanan. Evaluasi secara berkala, misalnya setiap 3 bulan, dan sesuaikan alokasi bila terjadi perubahan signifikan pada kondisi ekonomi atau kebutuhan pribadi. Selain mengukur hasil secara kuantitatif, penting juga untuk menilai tingkat kenyamanan mental Anda. Jika Anda merasa tenang karena memiliki dana darurat yang memadai, dan tidak terganggu oleh fluktuasi pasar, maka strategi perlindungan Anda telah berhasil dari sisi psikologis. Sebaliknya, jika Anda terus-menerus memikirkan kemungkinan kehilangan pekerjaan atau menyesali keputusan investasi, mungkin ada aspek yang masih perlu diperbaiki, seperti menambah likuiditas atau mengurangi eksposur pada aset yang menimbulkan kecemasan. Tidak kalah penting, selalu ingat bahwa setiap keputusan keuangan besar sebaiknya didiskusikan dengan penasihat keuangan yang memiliki lisensi dan pengalaman. Penasihat dapat membantu menilai profil risiko Anda, menyesuaikan alokasi aset dengan tujuan jangka panjang, serta memberikan pandangan objektif mengenai produk-produk yang mungkin tidak Anda ketahui. Konsultasi ini bukan berarti Anda harus menyerahkan kontrol sepenuhnya, melainkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data dan analisis yang tepat, bukan sekadar reaksi emosional terhadap berita ekonomi. Sebagai penutup, mari kita rangkum perjalanan yang telah kita lalui. Kita mulai dengan mengidentifikasi tanda-tanda resesi melalui indikator ekonomi utama, kemudian menegaskan pentingnya memiliki dana darurat yang cukup untuk 3-6 bulan pengeluaran. Selanjutnya, kita membandingkan beberapa aset berisiko rendah, tabungan berbunga tinggi, emas, obligasi pemerintah, dan saham defensif, dengan menyoroti kelebihan, kekurangan, serta cara menggabungkannya dalam portofolio yang seimbang. Kita kemudian melangkah ke tahap implementasi, melakukan audit keuangan, menambah dana darurat, mengalokasikan dana ke instrumen-instrumen yang dipilih, mengatur otomatisasi transfer, serta menjaga diversifikasi di dalam masing-masing kelas aset. Kita juga mengidentifikasi kesalahan umum yang sering terjadi, memberikan cara koreksi, dan menekankan pentingnya evaluasi berkala baik secara kuantitatif maupun psikologis. Akhirnya, kita mengingatkan bahwa konsultasi dengan profesional tetap menjadi langkah bijak sebelum melakukan perubahan signifikan. Dengan memahami proses ini, Anda tidak hanya menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan resesi, tetapi juga membangun fondasi keuangan yang lebih kuat untuk masa depan. Saat ekonomi kembali stabil atau bahkan tumbuh, portofolio yang telah terstruktur dengan baik akan memberikan fleksibilitas untuk beralih ke investasi yang lebih agresif, tanpa harus mengorbankan keamanan yang telah Anda bangun. Jadi, luangkan waktu hari ini untuk meninjau kembali posisi keuangan Anda, mulailah menambah dana darurat, pilih aset-aset berisiko rendah yang sesuai, dan atur otomatisasi agar kebiasaan menabung menjadi rutin. Jika Anda merasa ada bagian yang masih belum jelas atau ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana Anda mengelola keuangan di tengah ketidakpastian, tinggalkan komentar di bawah. Diskusi bersama dapat memperkaya perspektif kita semua. Terima kasih telah menyimak. Semoga langkah Anda hari ini menjadi langkah yang tepat untuk melindungi masa depan keuangan Anda. Selamat menata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.